Kerasa beda banget. Lu ngerasa beda nggak? Lu kan tiap hari nonton IBL nih. Kalau lu mau bandingin gimana? Ya jangan. Kalau bisa dibandingin jangan sama yang itu kan. Oh iya gitu. Ya kalau setelah gue pikir-pikir, anjir mereka ini main udah, sekali lagi ya ini yang gue selalu amati, udah nggak ada kasih kode-kode ya. Nggak ada gini-ginian tuh nggak ada. Sini dulu, kita masuk kamera dulu. Sini masuk kamera dulu. Halo semuanya, ketemu lagi di apa Vin? Kita ini lagi di Piala Dunia FIBA 2023 di ruang Media Center. Jadi di antara kesibukan kami yang sangat padat dalam meliput Piala Dunia, kita nggak bisa nolak kedatangan tamu istimewa. Bener. Betul. Dari salah satu wartawan lu, Vin ya? Iya, bisa dibilang wartawan. Bisa dibilang, tapi aslinya bukan. Bukan. Iya dong wartawan. Oh iya. Aslinya, aduh jangan deh. Ya, aslinya Kelvin dari teman kita jurnalis Kompas, Kelvin koran dan Hianusa. online. Iya. Nah, Vin, kita di Piala Dunia nih, Vin. Sejauh ini gimana menurut lo Piala Dunia ini? Dari segi apapun, bebas deh apa yang ada di kepala lo. Kecuali akreditasi lo nggak boleh ngomongin. Iya. Itu memang nanti aja itu ya. Kalau gue yang paling menarik apa ya sebenarnya? Mungkin ini kali ya, Piala Dunia ini gimana jadi ajang kita untuk malah memperkenalkan Indonesia itu apa gitu. Karena kita dari kemarin kan ketemu tuh misalnya. Ini lu pesan dari kantor lu suruh ngomong gitu ya? Iya, ini titipan sebenarnya. Ya kita kayak wawancara kemarin Latvia. Mereka kan datang tuh jauh-jauh dari sana, 20 jam terbang ke sini. Mau ngapain mereka? Ternyata pengen nonton Latvia, tapi setelah itu juga karena udah kesini daripada tanggung-tanggung, ya udah deh mau ke Bali abis itu. Banyak juga yang Bali dulu baru kesini gitu. Dan di Jakarta dia nyari-nyari tuh, gue mau ngapain ya di Jakarta? Gitu. Apa yang bisa jalan-jalan kemana gitu, makan apa? Ya itu gue tambahin dulu, kemarin itu pada hari pertama di luar dugaan kita yang ada di arena ada ribuan pendukung dari Latvia. Kita ajak ngobrol beberapa orang, mereka beneran datang dari Latvia. Ada yang baru nyampe langsung ke arena dan ada yang sekeluarga, terus juga kalau lihat di dalam arena ada yang ultras on tour. Kayak dia pikir kesini mau nonton bola atau ada yang telanjang dada, bawa drum. Itu kalau kemarin flare boleh nyala, dinyalain kan flare. Ada yang juga yang datang dari beberapa negara. Jadi orang Latvia yang tinggal di beberapa negara karena tahu negaranya yang akan tanding di Indonesia, mereka berduyun-duyun kalau kata kalimat bahasa Indonesia zaman dulu, berduyun-duyun datang ke Indonesia dan berbondong-bondong. Adian gimana Dian? Lu ngeliat Piala Dunia di Indonesia ini? Kemarin tuh pas kan wartawan boleh masuk sebelum mulai ya, masih ada rehearsal tuh kita udah masuk kan ya. Terus gue lihat kayak anjir kayak bakal seru nih gitu kan. Kan belum ada pemainnya. Pas pemainnya dateng yang malam gitu ya, utamanya yang Perancis ya, yang Perancis Kanada. Lampu pas Perancis biru. Lampu Kanada merah gitu. Kalau di foto, kalau dirasain tuh kayak udah bukan di sini gitu kan. Iya. Kayak di mana? Bandung. Di kampung gua di Amrik, bro. Mantap. Tapi keren sih, maksudnya kayak gua nggak nyangka kayak wah udah sampai sini sekarang masuk stadionnya dan akhirnya mereka beneran ada di sini. Waktu 2018 atau 19 ya pertama kali ide untuk main tuan rumah Piala Dunia ini dilontarkan, gua kayak gitu kan. Ternyata keren ya. Jadi apa gitu. Iya. Itu juga tetap gak bisa sih mainnya ya. Iya. Tapi kalau belum mengerjakan bisa. Kalau Filipina aja bisa, harusnya kita apa? Nggak tahu. Oh iya, udah. Itu nggak langsung gua potong kan. Iya. Bahaya itu. Jadi gitu. Itu mas itu hoodie-nya keren sih lu Mas. Sini dulu Mas. Nggak apa-apa Mas ya. Enggak, justru nih kita mau pasang iklan buat PO sini. Tuh. Ini fotografer. Selamat siang. Ini ketua gengnya dari FIBA. Ini baju bagus nih Mas. Bukan. Apa dong? Saya cuma kacuping. Oh iya kacuping. Kacuping. Kepala. Siapa tuh ada yang nggak tahu bahasa kacuping? Apa artinya? Ya itulah. Ya itu. Oke, terima kasih udah selesai perannya. Silakan. Oke, dari sisi game ada sesuatu nggak? Karena gini, waktu gua lihat dua game pertama di hari pertama itu
ya luar biasa gitu, basket level tinggi, kita bisa tonton langsung yang selama ini hanya bisa kita nikmati lewat layar plasma, bisa. Iya. Bukan layar kaca lagi. Jadi itu kerasa beda banget. Lu ngerasa beda nggak? Lu kan tiap hari nonton IBL nih. Kalau lu mau bandingin gimana? Ya jangan. Kalau bisa dibandingin jangan sama yang itu kan. Oh ya gitu. Udah terlalu jauh. Udah terlalu jauh. Iya. Kerasnya bagusan IBL. Oh iya. Iya. Gimana ngeliat pemain-pemain dunia beraksi? Kalau kita sih ngelihat ini aja ya, tolak ukurnya tuh sebenarnya nih Kang. Lebanon sama Latvia itu ya. Bagaimana tim Asia finalis Piala Asia gitu ya. 2019. Dengan MVP-nya Well Arakji ternyata 2022. Ternyata di tangan Latvia yang sebenarnya di Eropa itu mediocre juga, bukan tim papan atasnya, bisa ini diacak-acak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Bener-bener abis lah gitu ibaratnya. Itu kan dari situ aja standar kualitas sudah terlihat. Kita itu di mana sih, memang belum pas lah kita untuk ada di situ kalau sekarang. Jadi udah bener kita nggak usah main di situ ya. Iya, daripada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Lu katanya di WhatsApp salah satu pemain nasional yang pernah ngelawan Lebanon, gimana katanya Boy? Wah, kita lawan Lebanon ini quote ya. Kita lawan Lebanon yang susah banget. Ini sama Latvia diacak-acak, bro. Iya, apalagi kita ya. Terus dia ngomong lagi, tuh Jepang juga diacak-acak sama Jerman. Buset, kita lawan Jepang juga paling udah cus gitu. Ini juga diacak-acak. Jadi tapi ini harus dimengerti juga oleh orang-orang ya, bahwa tahun lalu 2019 di saat Piala Dunia FIBA itu untuk pertama kalinya jadi 32 tim, itu yang ke-16 besar tuh nggak ada negara Asia dan nggak ada Afrika ya. Itu sudah menjelaskan bagaimana perbedaan kualitasnya. Kalian mau ngomong tinggi-tinggian, masalah tinggi, itu orang Afrika semua tinggi seberapa? Nggak ada yang lolos. Ya kan? Tapi Malaysia pernah kalau nggak salah ya? itu lama banget kan? Tahun lama. Malaysia pernah main Piala Dunia pernah. Tapi itu lama banget. Maksudnya ini di era sekarang ini gitu loh. Tahun lalu tuh 32 tim yang lolos ke 16 sama sekali tidak ada Asia dan Afrika. Negara-negara Asia dan Afrika hanya menang atas sesama mereka. Kecuali Australia ya, soalnya Australia. Iya, Australia baru tahun ini masuk ya. Tahun lalu masih Australia sendiri. Jadi mereka cuma bisa menang Asia lawan Afrika menang, Afrika lawan Asia menang. Sisanya nggak bisa menang. Jadi dari situ aja udah kita tahu terlepas dari ranking ya. Kayak ranking kan ada yang rankingnya bagus, rankingnya gini-gini. Itu mungkin aja karena juga jumlah match-nya mereka di mana itu kan beda tuh hitungannya. Sedangkan kayak Latvia kemarin, ya kalau setelah gue pikir-pikir, anjir mereka ini main udah, sekali lagi ya ini yang gue selalu amati, udah nggak ada kasih kode-kode ya. Nggak ada gini-ginian tuh, nggak ada tuh, jalan catch and shoot, action reaction gitu. Terus ya kenapa mereka baru pertama kali di Piala Dunia, ya mungkin karena persaingannya di Eropa. Betul, gila. Edan kali ya gitu, itu pemain udah, maksudnya kemarin itu bahkan Davis Bertans yang satu-satunya pemain di NBA yang ada di squad mereka sekarang, itu cadangan gitu. Iya, itu cadangan gitu. Kemarin yang tajam tuh saudaranya Darius gitu. Darius dan itu masih beberapa nama-nama yang Anjas Palisic sebaca itu yang susah kita sebut. Itu main edan-edan semua gitu. Dan itu levelnya bahkan tidak di NBA gitu. Jadi kayak ya cakrawalanya semakin terbuka kalau basket tuh emang kalau gue selalu membahasakan basket tuh so complex but yet so simple. Iya. Gitu. Tadi ini juga Kang, sorry gue potong. Kan banyak yang bilang potong, juga. Lu mau mulai. Oh iya, mohon maaf. Kan banyak yang bilang nih setelah Piala Asia kemarin kan, setelah final. Wah, Lebanon bisa ngimbangin Australia. Oh iya, tim 10 besar dunia gitu. 3 besar. Padahal yang tidak dilihat kan Australia ini membawa siapa gitu. Tim C. Coba kita lihat. Tim Australia ini satu pun ada nggak yang dibawa ke Piala Dunia kali ini? Satu pemain nggak ada tuh. Pelatihnya ngobrol sama gue tanya waktu itu pasti Piala Asia, coach, ya, lu yang megang Australia? Enggak, gue cuma asisten. Pelatih gue nggak berangkat ke sini. Ini kan udah beda lagi pelatih di Piala Dunia. Ya itulah yang nggak dilihat konteks lebih dalamnya itu. Anjirnya suka gue nih. Ngeri. Keren emang. Ngeri nih Kang. Tapi kemarin gue sebelah sama dia. Apa? Dia bilang Shai Gilgeous-Alexander 8 poin di kuarter kedua. 4 poin dari free throw, 1/6 tuh. Dia ngomong, Boy, Shai nggak bisa nih, kena aturan FIBA. Finishnya berapa poin, Boy? 27. Oh, 27. Gue rasa saya denger. Tapi saya sudah buat Kang tulisan klarifikasinya.
Dia akhirnya harus Bisa minta maaf. dicek di Kompas ID. Dia harus minta maaf, dia mengakui Di kalau saya CC emang ke jago akunnya sih. C ya, sama keponakan sama sepupunya ya. Saya emang jago sih. Tapi menurut gue yang membuat menang Kanada kemarin itu bukan Shea Iya. yang utama ya. Menurut gue yang membuat mereka menang itu defense-nya. Iya, defense-nya. defense. Karena terbukti ketika first half itu Shea cuma 4 poin dari dari open shot dan itu transisi. Sisanya itu free throw. Nah, Shea itu ngamuk di kuarter 3 di mana di posisi saat 13 poin dia. Prancis hanya mencetak 4 poin selama 9 menit kuarter 3. Iya, 8 poin total. Jadi mereka bisa main transisi sangat Dan banyak, ya. lebih open, dan aturan FIBA itu nggak berlaku ketika transisi itu karena spacingnya akan lebih luas. Gitu. Dan saat itu juga, koreksi kalau gue keliru, yang gue ingat adalah saat itu di mana yang gue lihat Shea mulai, udahlah gue sikat aja lah, gue ambil aja lah, dia mulai sikat-sikat sendiri, masuk drive sendiri, terus kita lihat beberapa kali dia fake, mundur, tembak fadeaway dan macam-macam aksi individu kerennya keluar semua akhirnya gitu. Tapi gini, gimana menurut lu tentang Filipina? Filipina tadi malam juga lawan Republik Dominika head to head tuh, sampai kemudian Pak Jordan keluar foul out, baru kemudian bisa ngegas itu si Dominika. Menurut lu ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya at least atau setidaknya Filipina pun sebenarnya mampu berkompetisi di sini walaupun memang masih berat gitu. Memang untuk nembus ke ceiling atau batas standar level dunia aja masih import-importan. Setuju nggak lu? Adrian gimana? Gua setuju masih di level yang mediocre ya, menengah ya. Maksudnya Republik Dominika itu juga bagus, konsisten ada di level-level internasional gini, di Piala Dunia atau Olimpik mungkin masih sempat masuk kalau nggak salah, tapi ya itu levelnya Kang. Maksudnya ya pemainnya segitu-gitu aja sebenarnya. Mereka mayoritas liga lokal mereka ataupun liga-liga di Amerika Jepang dan Korea. Oh, Dominikanya. Ya. Nah, kalau permainan menurut gue ya negara-negara di Karibia dan kawan-kawan itu kan permainannya masih Amerikanis kan. Maksudnya lebih individual. Itu Filipin banget gitu. Filipin banget. Nah, yang gue tunggu tuh nanti Filipina kan satu grup sama Italia sama Angola kayak 2019. Iya. Filipina sama Italia kalahnya hampir 50 poin tahun lalu. Saat akhirnya kena ball movement 2019. Kena ball movement, kena akurasi tembakan yang jauh lebih bagus. Ya itu yang gue tunggu. Apakah mereka beneran masih bisa compete di situ lagi nggak? Gitu. Soalnya ya itu tahun lalu tuh gua tuh masih buta banget lah dengan kekuatan Italia. Iya kan? Maksudnya di tahun lalu lu tunggu cuma siapa Gallinari gitu kan. Sama yang Warriors itu dulu siapa? Nico Manion. Belum ada kalau salah. Siapa ya waktu itu Italia? Lupa. Iya Luigi Datome yang udah apal lah. Tapi kan gua nggak expect mereka 50 poin anjir lawan Filipina. Lawan Filipina gitu. Ya kayak semalam gua nggak expect Latvia se-edan itu menurut gua Latvia kemarin nahan loh ya kuarter 4 ya. Iya dilepas. Tapi, gua nggak expect kayak gitu dan edan gitu. Jadi kalau Filipina mungkin kita bisa lihat ini jadi tolak ukurnya adalah kalau mereka bisa compete lawan Italia, menurut gua ya mungkin mereka bisa semakin mendekatkan diri mereka masuk ke yang lebih bagus. Maksud gua tuh bukan hanya kita nggak hanya ngelihat dari dia kalahnya doang, kita nggak lihat dia dari kalahnya doang, tapi bahwa mereka ketat sama pertandingan itu juga sesuatu gitu. Jadi kekalahan aja gitu, bahwa kayak misalnya Prancis misalnya kalah lawan Kanada gitu, bukan berarti Prancis emang begitu gitu, juga begitu gitu. Terus tadi gue di hari ini ya, pada saat sebelum kita ngambil itu gue ngobrol juga sama salah satu pemain Pantai Gading gitu, bagaimana kan gue tanya gitu, ini Afrika ini gue rasa potensial gitu. Terus gue tanya, menurut lu kekurangan lu apa? Kalau tadi kan Adrian bilang di Afrika selama ini memang nggak ada Afrika yang lolos gitu. Gue tanya, menurut lu apa yang kurang biar lu bisa ada di level di atas? Dia bilang begini, duit, dia bilang. Tapi dari situ gue bisa kebayang duit itu gunanya buat apa? Bukan kayak di kita misalnya nyari pemain apa enggak gitu, duit gitu dia bilang. Ya, fasilitas dan pengetahuan buat dia sudah jelas gitu. Terus gue tanya lagi, lu ada negara lu, pemerintah lu punya program nggak sih jangka panjang untuk basket lu gitu? Oh ada, dia bilang. Sebenarnya tahun ini tuh target kita cuma lolos aja doang Piala Dunia, jadi sudah ini. Tapi nanti selanjutnya kita juga harus lolos Olimpiade 2 tahun lagi, lalu kemudian dari sana kita harus dapat berapa lagi, baru kita. Jadi kekuatan Afrika tuh mungkin beberapa tahun ini terbelakang,
tapi kita harus awas barangkali akan jadi banyak pergeseran 5-10 tahun ke depan gitu. Apalagi NBA udah masuk Afrika ya, bekerja sama dengan BAL, Kesatuan Afrika gitu, Basketball Africa League, BAL. Bener ya kepanjangannya? Nah, di BAL itu yang jadi tolak ukur gua juga, Kang. Waktu lihat main tuh kan, waktu itu kan jaga-jaga J. Cole lah pasti. Nah, J. Cole lihat main tuh, individually mereka bisa mencetak poin gitu. But kalau lu lihat lagi gitu, cara mereka masih dribblenya gimana, ininya gimana, masih kurang. Itu masih belum sematang yang di sana kan. Jadi kita bisa ngomong kalau emang secara bakat ya emang sama kan, emang sama kan gitu kan. Tapi adalah yaitu bahwa bukan gift itu emang harus yang diajarkan, siapa yang ngajarin itu belum ada di mereka. Jadi bener tadi masalah uang. Kalau trainer-trainer itu datang ya kelar juga gitu. Yang menurut gue yang bakal kelar duluan adalah negara di Amerika Latin ya. Kalau mereka tidak berkembang tuh. Menurut gue. Soalnya kalau Eropa kayaknya ya masih ada di situ terus sih. Ya, sama satu negara lagi yang nggak ikut sekarang, tapi gue juga lihat mereka mulai fokus di basketnya dan mulai kelihatan peningkatannya India. Iya. India tuh udah mulai datengin pelatih Serbia, terus kerja sama NBA untuk develop kekuatan basketnya. Terus kemarin kan menang sama kita kan? Yoi, menang sama kita. Ada lagi nggak sejauh ini? Kita jangan banyak-banyak nih, karena nanti masih ada banyak lagi. 17 episode kita di sini, 17 episode, Boy. Sama lu terus nih. Sama lu terus. Jadi kok ketawa sih lu? Dia ketawa sedih. Lu ada keluh kesah nggak sih, Ben? Ada. Apa? Ini gua kok nggak dapet hoodie sih ini. Oh ini. Banyak yang ngomong gitu, bukan? Iya, bukan lu doang soalnya, Ben. Gua rasa Kompas harus bikin deh hoodie. Jangan topi doang. Warnanya kan udah sama tuh. Sama. Jadi pertanyaan, Ben, juaranya siapa? Nah, juara siapa lu? Jangan bilang Prancis, sudah berat. Kalau belum tentu. Prancis tuh sejarahnya selalu kalah di game 1. Banyak kalahnya di game 1. Habis itu di semifinal kalah. Kalah 30 poin nggak dia? Enggak, ini yang paling gede nih kalahan. Kalau gue sih lebih ngeliat ini, Kang ya, fenomena tahun ini menarik sebenarnya. Anjir. Bahwa suka nih gue pelintiran koran. Iya, fenomena. Cuma ini doang, gimmick doang. Oh, gimmick ya. Bokong kami ditendang. Bokong kami ditendang. Terus lanjut aja. Pengalaman itu ternyata nggak lebih penting dari kemampuan itu sendiri. Anjir, pengalaman itu tidak lebih penting dari kemampuan itu sendiri. Karena tahun ini tren itu terjadi gitu loh. Iya. Di NBA, di IBL itu terjadi. Final NBA, Jokic nggak pernah ke final sekalipun. Iya. First final menang. Prawira nggak pernah ke final sekalipun. Ke final? Iya, sekali final menang. Juara. Jadi gua ngelihat kemampuan ada di atas pengalaman untuk trennya terjadi gitu loh. Dan gue lihat kalau dari sekarang ini ya mungkin Kanada tapi gue ngelihat karena defense mereka itu sangat solid ya. Oke. Pemainnya individunya juga oke, defense juga oke. Kanada sih gue. Oke. Sebenarnya nggak ada prediksian sih, tapi nggak apa-apa lah. Siapa lu, Boy? Amrik ya. Lu Amrik tetap ya? Gue sebelumnya enggak gue. Tahun sebelumnya enggak lah. Siapa yang jagoin aja yang main Harrison Barnes menurut gue. Tapi kalau ini kemarin dari training ya. Dari uji cobanya dan lain-lain. Uji coba dan training. Itu kelihatan karena yang diambil ini seumuran. Iya. Yang diambil tuh seumuran. Jadi mereka yang dari U sekian bareng-bareng gitu loh. Sama kayak yang ini majority kayak gitu, Kang. Iya. Kayak kita tahu Kanada, Shea sama Nickel tuh sepupuan dari KU main bareng gitu. Yang mungkin jauh Kelly Olynyk ya udah 10 tahun yang lalu udah main gitu. Terus kemarin si Wael juga cerita Lebanon, ini temen gue dari KU 16 kali gitu. Kita bareng dan si Lebanon ini hebat banget gitu. Freddy tuh Lebanon? Bukan, Jordan. Jordan, sorry ya. Nah, Amrik ini mungkin memang tidak semua KU ya. Mustafa sekarang namanya. Mungkin semua tidak KU yang sama ya, kayak Anthony Edwards kan lebih muda gitu, tapi gue seneng karena nggak ada yang bakal dominan gitu. Menurut gue kayak nggak ada Kevin Durant-nya gitu. Anthony Edwards ada, tapi ya dia nggak bakal semena-mena gitu kan. Dia lebih ke kompetitif kan. Dia kalau gue lihat di NBA dia lebih seneng kalau semua poin gitu menurut gue. Jadi ini ada tim yang seru USA tahun ini. Terus pelatih staffnya juga seru gitu. Masih ada Spo, terus ada Jamal Mosley, ada bosnya Steve Kerr gitu menurut gue seru. Itu salah satu ini ya faktor tambah juga Spo itu ya. Karena ketika Filipina udah nggak masuk ke babak berikutnya nanti publik pasti akan ada di belakangnya Spo. Iya benar. Tapi ya siapa sih yang
kalau menurut gue sih kalau Amerika main di kita juga kayak semua nonton gitu lah. Kayak kalau Amerika ya. Kanada aja kemarin menurut gue sekarang mungkin orang-orang jadi makin excited ya. Apalagi nanti ketemu Latvia gitu mungkin makin excited sih menurut gue. Besok Prancis lawan Latvia. Iya. Kanada satu lagi Kang. Iya. Kenapa gue bilang pengalaman kali ini kalah dengan kemampuan itu sendiri? Iya. Karena konteksnya itu adalah Prancis itu datang ke pertandingan kemarin dengan tim yang sangat senior, sangat berpengalaman. Fournier sama Ivan ya. Gobert itu Rudy main sejak 2011 di kejuaraan Eropa itu dari udah 2011 U20 itu. Nando juga ya. Batum dari 2009 tuh udah timnas senior. Jadi mereka itu udah solidnya tuh udah seperti itu dengan siapa? Meraih finalis Eurobasket 2022 Olimpik. Iya. 2 tahun beruntun tuh, ya kan? Tapi mereka dengan chemistry seperti itu bisa dibuat turnover sebegitu banyak. Nggak bisa berkembang permainannya dengan defense-nya. Berarti Kanada ini memang menurut gua kontender yang kuat gitu loh. Berarti bukan itu chemistry itu. Iya. Pengalaman tuh nggak penting berarti ya? Iya. Iya, bola basket berubah-berubah. Bola basket berubah-ubah. Bola itu bundar. Ya, sejak kapan? Kadang SM menang, kadang enggak. Gitu. Iya. Ya udah. Kang Idan nggak siapa dulu kan? Australia gua. Hah? Walaupun gua nggak itu, tapi gua Australia ya. Gua pengen mereka di final sih. Menarik. Gua pengen di final ya dengan itu di mana ya? Josh Green, Josh Giddey, terus kemudian Patty Mills. Gua lihat beberapa cuplikannya kemarin. Pegawai Alfamart, Mas. Mas, sini Mas. Sini dulu, Mas. Kita masuk kamera dulu, Mas. Sini masuk kamera dulu. Nggak apa-apa. Kasih tahu dulu tebus murahnya apa. Sampai Mas istighfar sama mau orang. pakai kantong belanja tambah berapa, Mas? Australia sih seru Kang ya. Iya. Gua pengen sih mereka ke final. Iya, tapi kalau misalnya gini, soalnya Australia itu di tengah-tengah antara pernyataannya si Kelvin, ada Josh Giddey, ada pengalaman, ada yang kemampuan. Mereka punya pengalaman. Gue sih kalau misalnya yang bakal seru banget ya kayak orang yang jadi casual fans itu bakal suka sih menurut gue Kanada lawan Australia sih. Ya ini orang anak-anak yang maksudnya ya tim yang satunya jelas udah kuat banget kulturnya, basketnya kayak apa. Terus ada Josh Giddey juga masih yang muda-mudanya. Terus yang satu lagi juga datang dengan udah semangat barunya gitu loh. Ini golden generation-nya mereka lah. Ya masih minus lagi ya. Masih nggak ada Jamal, nggak ada Andrew Wiggins yang harusnya ada juga. Seru sih kalau itu casual fans bakal suka. Tapi kalau ya gue harus realistis juga kayak USA Mas. Tahun ini untungnya menurut gue nggak ada yang terlalu jago tim pemainnya. Dan nggak ada yang sengak gitu. Nggak ada yang sengak, biasanya ada sengaknya tuh. Ada yang rusak. Orang pada lapar gue lihat nggak yang sebelum Amerika sebelumnya yang belagu tuh dan biasanya kalah tuh kayak menganggap remeh turnamennya. Nah ini yang gue lihat yang ini walaupun mereka dianggap juga di negeri mereka dianggap ya udahlah ini pemain biasa-biasa aja, tapi merekanya itu tidak menganggap bahwa ini sebagai turnamen itu. Mereka juga harus tetap compete di sini gitu. Sip. Oke. Itu aja sih Vin. Ya, nggak apa-apa Vin. Terima kasih banyak ya. Masih kurang nggak? Enggak cukup. Masalah wifi gimana masalah wifi? Juga menarik kan. Oh Spanyol juga menarik. Gua mau buka masalah wifi. Nggak usah lah. Jangan. Udah lagi dibenerin. Spanyol. Namanya juga Indonesia ya. Iya. Internet terlambat di sini. Oh iya. Semua gitu. Internet cepat ya kan. Di semua gitu. Iya. Semua. Kita harus bersyukur Afrika nggak ada internet. Kacau betul. Oh ya di sini untuk wartawan ada free flow mie instan. Yoi. Dan massage. Tapi nggak ada kipas. Ada dipasang. Oh udah pasti. Ya. Oke teman-teman. Nanti selanjutnya kita. Ada lagi. Iya, gitulah pokoknya. Terima kasih yang di Jakarta datang nonton. Ya ini Piala Dunia. Ini bos kita. Nah, ini bos kita, ini bosnya Piala Asia. Ini namanya Jaida Aisyah. Iya. Oke, semuanya sampai jumpa, ketemu lagi di Manfaat selanjutnya. Kelvin Kompas main basket. Yes, lewat lagi. Lewat tuh.